Iya, saya juga pengen tahu detil petanya, lokasinya, yang jelas mana dia tuju, gitu. Dia klaim sebagai tanah warna tersebut. Sedangkan saya juga kan tahu bahwasanya itu patok-patok karena Haji Muhammad dari situ saya tahu semua ada sampai sekarang. Kalau tanah Haji Muhammad dari itu kan dari tahun 80 sekian itu sampai tanya Pak, bersenang dijual Pak, tanah itu masih kosong. Kalau pada hari kan memang udah terjual habis, gitu. Patoknya pun ada. Gitu. Itu objek yang sekarang Pak Ali itu. Lah masuk ke ini ke para jemaah gratis. Bapak mau mulai tanda tangan. Lokasinya di daerah tempat mana? Jadi intinya Pak tahunya bahwa tanah itu kan di sini. Iya. Terus tanah yang kosong mana yang iya. Kalau kan yang 3.511. Iya. Termasuk sih. Kalau ada bisa kita mengukur sudah ya. Kalau ada lagi. Kita opsi. Jadi itu kita berluas. Ya, dari lokasi yang sekarang paling banyak itu sampai yang lokasi sama lokasi yang 3.200 itu Pak yang milik pemerintah.
saluran alinnya Pak. Bisa juga tidak alinnya. Ada kiri ya? Kiri sih Pak. Maksudnya kiri di jalan. Amin. Sekarang sudah berdua habis. Bisa berikan lagi. Iya, 3.500 Pak. Kalau ini itu apa? Pangan itu. Betul. 3.500 ya, sudah terjual Pak. Nah di sini ada kayak irigasi Pak. Irigasi karena orang tua saya jadi yang dimaksud 400 ya itu menurut kepala 200 kali itu jadi tanah di sini tanah pengairan ini saya tidak sini Pak, tanah pengairan ini tidak sini jadi berapa maka itu sini Pak. Ini ada syarat. Bedanya kata. Kemudian problem dengan DI. Itu kemarin ya. Jadi kalau tanah tetap cuma belum berubah. Cuma kalau misalnya tanah dari sini kan sampai sini nih nah baru ini saya oper ke sini jadi baru kayak sini kan sini juga. Nah, ya. Ini kan Bapak ini jual iya. Kalau saya pulang itu itu jadi jumlah sekolah. Nah, sekarang ini 800 gimana? Jadi yang jadi 400 itu mungkin Pak. Ada harga itu 3.600. Yang dijual ke dia 3.500. Otomatis sisa 132. Maksudnya di sini Pak. Oke, suratnya berapa itu? Kalau 3.500. Ya, oke. Kalau suratnya ada Pak. Kalau saya kan dua itu yang aku dua aku ya 3.000 itu tidak ada. Ini 3.000 berapa ya? Ini dari data kan? Tahu data itu apa? 3.500. Kayaknya ada dua. Jadi apa caranya di lokasinya dijual berbeda. Itu ya itu sana jual berbeda. Iya. Nah, terus sisanya berarti apa? Sisa 100 juga di sini tambah ini Pak nih. Saluran air ini. Jadi sini 200 sekian makanya jadi ada 400 ini Pak. Ada beberapa yang di sini ada beberapa masih ada 100 orang. 100 sekian Pak. Dan dari luar Iya 400. Nanti tambah bisa dari gambar ini 200 sekian, ini 400. Karena dulu kan di sini belum bisa untuk jalan Pak. Dulu nggak bisa untuk jalan, jadi orang tua saya itu lanjut nanti kalau jual gratis, dia mencari pas ini, maka sahabat lain kita bisa dulu ini, ya, beli keuangan, itu lepas orang sini tidak. Makanya jadi tanah dapat ini. Saya juga kalau misalnya tahu saya juga bakal nyari di sini di plan apa ini saya juga sudah aja di sini Pak. Ada masalah sebenarnya. Tapi surat tanahnya ada berapa? Tanahnya Pak. Nah, ini mobil itu ya. Nah, surat orang masih ada berarti kita ngomong.
Oke, ada yang tambahin? Satu ya? Bincang. Iya, kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Pak Ahmad Dhani sudah memberikan kuasa saya untuk bikin di sini, Pak. Iya, sebagai apa juga? Ini Pak. Ya, sebelumnya saya sebenarnya sudah diceritakan ya permasalahan ini. Yang saya mau tanya sebenarnya ini, Pak. Kan ini permasalahan tanah yang 1.300 meter kurang lebih Pak melalui, yang katanya masih tersisa kurang lebih 400 meter. Yang mau saya tanyakan, apakah yang 1.300 ini sudah diperjualbelikan sehingga masih tersisa 400? Karena yang saya dapat dari data itu sudah terjual habis. Nah, kedua yang saya mau tanyakan, apakah surat KJB yang ada sekarang dari Pak Nurul ini benar asli atau tidak? Mungkin itu aja sih yang saya tanyakan dulu, Pak. Yang tadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ada nggak statement yang menguatkan atau menambahi bukan pertanyaan? Maksudnya ada yang ada itu cukup gitu. Terima kasih Pak ya. Di sini dari gambar ini Bapak untuk penyelesaian ini suratnya tidak ada. Surat tanah. Jangan surat tanah itu kan ada J, C, D, sertifikat. Kalau surat tanah ya, kalau PDB itu sertifikat. Nah kalau kita mengacu pada tadi oleh Bapak, mana yang dipakai dari situasi 3.500 dan kami berdeteksi data kami satu 3.500 ya, dan itu dicocoki dengan data Pak Lima. Ini data apa ya? Data. Kalau setelah ukuran itu karena ini dulu sebelah sana ya, sebelahnya tadi ini, terus sebelah birunya di aspas, betul Pak? Dan sebelah sana ya, di aspas, sebelah selatan Alurah. Dan nama Bapak kan terus sebelah baratnya Samsul nih, Pak Samsul itu kan tanahnya awalnya sebelum dibuat Malaysia. Ya, kalau dari ada tanah lain kan suasananya ada di mana? Nah, dan luasnya ada sisi 300. Ada sisi yang sekarang adanya 400. Kalau menurut data, kalau lebih seperti itu coba, mana ada tanah. Nah, di Bapak kami pembuktian tanah yang sisa dari 3.500 itu apa Pak suratannya? Ya, kami bisa menjanjikan data. Karena kan yang namanya tanah itu harus disurat. Kalau nanti tidak disurat, ya kita juga bisa jadi begini kan Pak? Begini itu Pak ya. Nah, sekarang dari mungkin Pak kita bisa menyimpulkan Pak. Ini kalau Pak Emre perlu menjelaskan kok kayak menjelaskan masalah ini kayaknya sudah berbeda di wilayah Pak ya seperti apa hasil kalau kayak begini menurut saya kayak itu bukan orang lain bukan orang sini kalau dia saya ya karena Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan Rasulullah. Kami dari Kecamatan Kanjuruhan dan saudara-saudara kami warga Kota Bali dan warga Masjid yang nanti pada siang hari ini alhamdulillah sesuai dengan undangan yang sangat kita fokuskan dari pukul 12. Langsung saja Pak, bahwa kedua belah pihak ini memang warga kami, warga yang tinggal di RT 1 RW 3, satu lagi di RT 10 dan RT 3. Kemudian tanah yang di masalah itu adanya di RT 7 RW 3 yang sekarang itu berbasis dengan tanah yang sekarang ada ditemukan. Ketika ada keluhan dari salah keluarga kami bahwa tanahnya ini mensaat, saya melihat telusuri, kami undang mediasinya di kantor RW waktu itu kedua belah. Itu pertemuan pertama saya di Kota Bali. Kemudian sampai ke situ tidak selesai. Kemudian kami undang lagi kedua belah pihak di lokasi. Ketika bertemu di lokasi itu, Pak Kenali sudah di temani kuasa hukum beliau. Kemudian itu tidak selesai. Maka kami minta bantuan pihak lurah. Kami fasilitasi pertemuannya
Pertemuan pertama tidak ada kesepakatan. Kemudian di pertemuan kedua belah pihak itu dan itu pun tidak memiliki kata sepakat. Akhirnya naik ke kecamatan. Tapi tadi disampaikan Mas Rizky, setelah itu memang sih nggak ada kabar berita. Lanjutannya kemudian beberapa waktu Mas Rizky perwakilan dari Pak Wali datang ke kami untuk minta menerbitkan surat SPPT. Karena yang tanda tangan di surat keterangan itu bukan RT, tapi sekretaris RT, kebetulan Pak RT waktu itu orang tuanya meninggal dunia, beliau pulang kampung, saya konfirmasi ke beliau sampaikan saya tidak tanda tangan RT, maka saya tidak tanggung jawab. Berarti saya harus menunggu Pak RT datang, bukan saya tidak ngomong. Jadi karena itu prosedur, jadi saya pun tidak menandatangani surat penerbitan SPPT. Kemudian saya katakan, bila benar, kita kumpul lagi dengan dua belah pihak kita musyawarahkan lagi. Kemudian dari pihak Australia minta pertemuannya di kedua. Saya kemudian koordinasi dengan Pak Mahasi dan beliau iakan, kami atur. Kemudian saya dapat chat kembali dari Mas Rizky minta pertemuannya di kecamatan. Kemudian saya balas dengan beliau, kalau begitu silakan Mas Rizky surat ke pihak kecamatan, silakan nanti pihak kecamatan yang fasilitasi tempat dan waktunya. Ya akhirnya terjadikan pertemuan pada siang ini. Maka saya mewakili teman-teman pengurus RW dan RT 7 pertama berterima kasih kepada pihak kecamatan yang telah memfasilitasi warga kami di hari ini untuk bermediasi. Kalau saya berharap ini selesai. Iya, saya berharap ini selesai. Clear, karena kita juga sama ya, hampir 2 tahun ini ngurusin permasalahan ada ini ya. Jadi mudah-mudahan ada solusinya, ada jalan terbaik. Kita masih bisa bermusyawarah untuk mufakat dari kata kesepakatan bersama. Kira-kira begitu Pak. Sebentar kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Nah, dari ininya kita berusaha. Tapi menurut Pak ya, sebetulnya tadi itu betul nggak kebanyakan pengaturan daerah? Dari tahun 80-an saya itu pertama kemudian kedua Dan baru tadi minggu Mas Rizky. Ya, terima kasih. Dari Golkar menimbulkan masalah ini karena beasiswa dari Pak Mahasiswa waktu Baluran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekda Bekasi Utara, kemudian Pak Iwan serta Pak RW serta pihak dari Pak Nurali ya, beserta dengan pihak dari PKS ini Pak ya. Jadi dapat kami sampaikan terkait proses daripada awal pelaksanaan 2 kali mediasi di Kelurahan Pasekan. Jadi bahwasannya pada saat itu memang setelah dilakukan proses pertemuan pada saat tadi disampaikan oleh Pak RW, pada saat itu kemudian berlanjut sampai ke pelaksanaan mediasi kita di Kelurahan Pak. Jadi memang proses pelaksanaan mediasi yang pertama itu memang deadlock juga, kemudian sampai yang kedua itu yang pada saat itu memang bisa dikatakan deadlock juga Pak. Ya karena memang terkait dari prosesnya memang kedua belah pihak tidak menemui titik temu, baik Pak dari pihak Pak Lurah maupun Haji Rais konkretnya. Jadi setelah itu Pak, kita menyampaikan kalau memang mungkin siapa tahu memang dari hasil pada saat itu kita akan berlanjut ke kecamatan proses mediasinya. Nah, jadi setelah itu memang sempat ada pending juga beberapa lama
Ya sampai pada akhirnya kita yang kita terima kemarin itu undangan dari Pak Camat dan Pak Kelurahan untuk hadir pelaksanaan mediasi hari ini. Jadi secara keseluruhan memang kalau untuk di kelurahan pastinya perjalanan mediasi sudah kita lakukan pada saat itu, dan juga memang agak pelik juga, dan juga memang tidak menemukan titik pertemuan di antara kedua belah pihak. Makanya sama mungkin kami juga Pak Sikap dari kelurahan seperti disampaikan oleh Pak RW tadi, ya kita sih berharap bisa diselesaikan ini, karena memang seperti tadi Pak RW katakan ya tidak siapa-siapa juga nih ya bisa dikatakan masih pada tetangga itu ya, masih satu RW ya, artinya ya kita sih berharap sih Pak ya insya Allah menemukan jalan yang baik lah dari kedua pihak, dapat dibicarakan dengan musyawarah, dapat dibicarakan dengan baik-baik gitu Pak. Jadi mungkin dari kami kelurahan mungkin itu pastinya yang dapat kami sampaikan terkait review atau hasil secara global dari pelaksanaan mediasi 2 kali di kelurahan. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan dari kelurahan. Terima kasih. Bila kamu berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya mungkin sebelum latihan sudah kita dengar ya, pendapatnya mungkin masalah dari itu. Jadi ini kan bukan dari keluarga DKI sih Pak ya, dari keluarga Pak Haji mungkin ya, pengakuin ya. Berarti kalau untuk Haji Mandara sudah ada masalah masih kan, nah karena sudah di luar dari area itu. Nah, jadi ini dari keluarga dari. Mohon maaf Bapak ya, saya menggunakan waktu Bapak ini berdasarkan undangan yang dibuat kelurahan Pak. Jadi saya tidak mau melebihi apa yang menjadi sudah di kelurahan. Apa ini sini dengan terlibat kita di kelurahan. Ya, cuma bisa saya simpulkan Pak, mau nanti dari Pak Sikap untuk menimbulkan permasalahan, ataupun nanti Bapak-bapak dengan adanya pertemuan ini tidak ada kuasa atau tidak ketemu seperti yang terdapat di kelurahan, silakan ya untuk bisa di pandangan bahwa kita bicara suasana itu harus ada berita karena nanti pun segala sesuatunya itu ditanyakan. Mungkin itu Pak Sedang bisa disebutkan. Terima kasih. Sebelum disimpulkan, saya pengen tanya, sekarang posisi di lokasi tersebut ada bangunannya kosong. Terus tanah itu sudah bersertifikat yang bikin 500 itu tidak tahu. Tapi kalau dengan memperkaya itu clear. Jadi itu tidak iya. Terkait kami itu baik dan kalau pernah menjual beli kan dia nggak pernah itu dapat hasil pasar itu dari anak yang itu nggak ada itu oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita memang berdasarkan ya ini perjalanan panjang. Artinya sudah pernah didiskusikan dan juga sudah dimusyawarahkan. Sudah tadi saya disampaikan juga sama Pak RW, hasil musyawarah pilihan pertemuannya itu ada di mana? Gitu. Kalau menurut saya tadi sih sebetulnya kalau dari pihak ini jelas, kalau menurut saya sekilas tadi ya, bahwa hanya minta pembuktian ada surat bukti kepemilikan atau tidak. Gitu. Jadi kalau seandainya abang misalnya dari pihak sini bisa membuktikan bukti kepemilikan,
Nah itu sebetulnya buat kami juga oh ya sudah selesai, tinggal pembuktiannya seperti apa. Dan itu ranahnya memang ya untuk pembuktian itu dasarnya segala macam yaitu ranahnya bukan di kecamatan. Nah, tapi dari pihak sini kan tidak bisa membuktikan bukti kepemilikan surat-suratnya tidak dibawa kan dibawa kan? Tidak. Oke. Pertanyaannya bisa nggak membuktikan? Dan ini kan masih ada pernikahan nih, bisa membuktikan nggak bukti kepemilikan tanahnya? Itu permintaan satu dulu tuh. Kalau bisa, maksudnya oke ya, pembuktian coba ke kami dulu deh. Misalnya, ada Pak, tapi saya nggak mau dipegang dulu, biar kita juga bandel. Kan ini agak berat sebelah nih. Satu sisi dia bawa buktinya, punya dasar suratnya. Nah, dia cuma minta nih. Kalau misalnya ternyata memang buktinya bisa dibuktikan, ya kan berarti ranahnya bukan di kecamatan, mungkin di pembuktian yang lain. Jadi kita juga nggak berlaku. Jadi kalau misalnya permintaan itu dulu aja, kira-kira bisa dibuktikan tidak? Ya bisa aja sih Pak. Bisa. Kapan bisa dibuktikannya? Pak, yang saya ketahui kan memang sudah ini dekat. Hari ini pun sampai kami tunggu berapa menit silakan. Nah dulu, saya tanya dulu, bisa dibuktikan tidak? Ya soalnya kan itu dari Union 400 meter itu Pak. Itu 130 sekian itu Pak. Masih kayak gitu. Paling lama Anies. Ya kan? Yang 200 sekian itu. Kalau dari pangeran itu saya itu jadi 1.400. Ya kalau masalah yang 100 sekian itu saya mungkin bisa membuktikan program surat itu melalui SPT. Paling lama kali SPT dan dia menggunakan dari saya. Jadi buktinya SPPT, apa dasarnya? Iya. Sudah, kalau memang itu statementnya, cuma saya sampaikan bahwa SPPT itu bukti kepemilikan, tapi bukti banyak saja. Jadi kalau misalnya, oh iya kan kita bisa buktikan, Pak, ini posisinya bukti kepemilikannya kita SPPT. Saya sampaikan SPPT itu bukan bukti kepemilikan tanah, tapi bukti bayar pajak. Jadi kalau seandainya pelanggaran, silakan kalau itu sudah berstatement yang jelas, saya cuma mau nanya aja, ada kan dasarnya? Ada nggak bukti kepemilikannya? Ada dosa rumah? Iya, kalau ada. itu saya nggak ada kalau masalah dari cerita istilahnya dari anak saya dengar sendiri ceritanya gitu. Kalau misalnya cerita ya, iya. Nanti kalau Pak misalnya Pak kami belum menemukan, saya belum melihat, jadi kan saya masih bercerita masih punya saudara. Terima saja. Iya, saya juga masih ada orang tua saya komunikasi Itu makanya komitmen bukan jawaban kita misalnya konfirmasi itu. Tapi yang kira-kira apa yakin itu ada kepemilikannya bisa dibuktikan ke kami? sementara ini saya Belum ada. iya. Nanti keluhan kita ya, kemana saya ya. Kira-kira kalau seandainya untuk kalau belum bisa dibuktikannya apa? Ke kami. Kira-kira ini kan ini dari tahun berproses, dari ini. Ada paling nanti sedang dibongkar atau saya bisa jadi apa? Aku kira. Ya, kemudian Pak saya kayaknya 10 tahun Pak, kan itu berperkiraan. Kira-kira. Bulan. Yang kedua, dari paten-paten tersebut itu semua paten itu sudah ada dasar suratnya.